Selamat pagi Bapak Ibu semua, Shalom. Ya, kita percaya bahwa Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Sebelum kita memulai ibadah kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan telah membuat kami di tempat ini Tuhan dengan keadaan yang sehat ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami hari ini ya Bapak. Tuhan tolong pimpin dari awal sampai akhir supaya berjalan dengan lancar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, amin. Kita memuji sembah Dia. Bapak Ibu, kita sama-sama satukan hati.
saya undang bangkit berdiri. Kita sama-sama nyanyikan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, kami nyanyikan Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku kita beri kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan. Kita percaya bahwa perbuatan Tuhan selalu nyata di hidup kita, amin. Boleh kasih senyum kanan kirinya, shalom, Tuhan Yesus baik. Kita mau nyanyikan Allah sanggup melakukan segala perkara. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar
Kau bawaku terbang tinggi
yang terlalu besar. Engkaulah harapan kami satu-satunya. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau menyertai kami Tuhan. Ya Tuhan Yesus, biarlah Tuhan sekarang kami mau menyiapkan hati Tuhan untuk siap menerima firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari saya undang hamba-Nya. Benar Tuhan, apa yang kami rindukan. Kalau hari ini juga kami datang kepadamu Tuhan, karena kami ingin menerima berkat melalui hadirat Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi ini Tuhan. Sebentar kami mau belajar firman-Mu Tuhan. Taruh hati pikiran kami Tuhan terfokus di dalam firman Allah. Biarlah Engkau akan memberikan hikmat akal budi kepada hamba-Mu yang lemah tidak berdaya ini Tuhan. Sembunyikan di belakang salib-Mu Tuhan. Biarlah apapun yang saya katakan itu berasal daripada Engkau Bapa, menjadi berkat bagian kami semua yang hadir saat ini. Inilah kami Tuhan, kami mau mendengarkan, kami siap Tuhan, apa yang Kau inginkan di dalam hidup kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Allah itu tetap baik, sangat baik bagi kita ya. Tidak terasa kita sudah akhir bulan lagi ya. Sepertinya baru kemarin saya memberikan firman Tuhan di minggu terakhir juga bulan kemarin, dan sekarang sudah terjadi akhir bulan lagi ya. Tidak terasa Allah begitu baik dan sangat baik bagi kita semua. Nah hari ini saya akan bagikan firman Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara semua, apa yang saya terima juga di dalam hidup saya. Hari ini saya mau bagikan dengan satu tema, yaitu orang benar pada masa tua pun masih berbuah. Orang benar pada masa tua pun masih berbuah. Natsnya terambil dari Mazmur 92 ayat 13 sampai 16 ya. Bapak Ibu boleh baca di dalam buletin yang hari ini terima. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Luar biasa ayat ini. Itu membawa satu pembaharuan terus menerus di dalam hidup saya, membawa satu semangat ya, semakin tua tetapi semakin semangat. Perikop hari ini yang berjudul orang benar pada masa tua pun masih berbuah. Bukan berarti di sini ada anak-anak muda ya, masih pemuda-pemudi, bukan berarti ini bukan, wah ini mah bukan buat saya. Tidak. Kalau misalnya pada masa muda sekarang ini, anak-anak muda yang sekarang kreatif, aktif, bahkan semangat gitu ya, dan itu dipertahankan sampai nanti masa tua ya, sampai masa tua itu pun tetap berbuah lebat dan segar dan gemuk gitu ya. Bukan gemuk badannya, bukan, tetapi rohaninya yang kuat gitu ya. Nah di sini banyak orang yang ingin usia panjang tetapi tidak mau tua. Ya betul apa betul? Ya sama saya juga. Sekarang setiap tahun kan naik tahun
mau hampir 60 tahun depan misalnya. Tapi saya pengen tetap semangat, tetap pengen kuat gitu ya. Naik motor tetap pengen ngebut gitu istilahnya. Yang gak mau lambat, jalan mau tetap kuat, pengen berlari, pengen tetap semangat. Bahkan mengayomi, saya senang sekali dengan anak-anak buah di pabrik itu masih muda-muda sekali, itu luar biasa. Jadi saya ke bawah semangat gitu ya. Nah, anak-anak muda sekarang ini tetap semangat dipertahankan, jangan loyo gitu ya. Nah, mengapa? Karena mungkin tua ini seringkali dibayangkan tidak produktif, sakit-sakitan, jadi beban gitu ya, nyusahin dan lain-lain gitu. Itu pemikiran orang-orang yang udah tua, yang mungkin iya ya saya mau udah tua ngapain gitu, nggak ada jadi beban, nyusahin anak-anak gitu. Jangan berpikiran demikian. Tetapi kita tetap semakin tua ini dikatakan semakin berbuah ya. Jika kita orang benar, tidak seperti itu. Nah, itu dikatakan, makanya nanti kita belajar di sini di dalam tadi ayat-ayat yang tadi sampaikan di dalam nats pun demikian. Jika kita orang benar, tidak seperti itu. Nah, mungkin nanti ada pertanyaan. Orang benar pada masa tua pun mereka masih berbuah. Ya, orang benar pada masa tua pun mereka masih berbuah. Nah, mungkin di dalam hati pikiran Bapak Ibu Saudara, saya orang benar bukan ya? Jadi ragu nih, saya orang benar enggak nih? Apakah saudara-saudara termasuk orang benar? Nah, ini pertanyaannya. Ragu ini, saya mau ngomong benar dan gak benar katanya gitu ya. Mau ngomong gak benar saya orang Kristen gitu. Saya kan ke gereja, ini di gereja gitu. Mari kita perhatikan. Jika jawabnya ya puji Tuhan, amin, saya orang benar, itu yang harus kita pegang. Puji Tuhan. Jika Anda menjawab saya bukan orang benar, saya orang berdosa. Nah, bagaimana di sini saya mau menjelaskan beberapa hal ya. Bagaimana keadaan manusia? Kita perhatikan bagaimana sekarang keadaan manusia. Kita cek di dalam firman Tuhan juga ya. Di dalam Roma 3 ayat yang ke-10. Roma 3 ayat yang ke-10. Sudah ada ya. Di sini ada tertulis tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Nah, kalau tadi yang menjawab saya orang benar. Saya orang benar. Tapi perhatikan di sini Roma 3 ayat 10, seperti ada tertulis tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Jadi gimana ini teh? Jadi bingung gitu. Kan tadi saya udah pilih saya orang benar, tapi di sini tidak ada seorang pun yang benar. Kita cek lagi di dalam Roma 3 ayat 23-nya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita semua pernah berbuat dosa dan mungkin sampai sekarang melakukan hal-hal dosa. Kita sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi di sini dikatakan puji Tuhan, ini telah dilakukan oleh Kristus Yesus kita. Ya, di dalam Roma 3 ayat 24. Perhatikan ini. Kalau tadi tidak ada seorang yang benar, semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi di dalam Roma 3 ayat yang ke-24 dikatakan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus
Yesus. Haleluya. Nah, gitu. Ajaib kan? Yang tadinya tidak ada orang benar, sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, tetapi kita dapat cuma-cuma, tidak membayar, bahkan hanya Yesus yang membayar di kayu salib. Dengan pengorbanan dirinya, kita mendapatkan satu hal, yaitu menjadi orang benar. Yakin? Yakin kan? Nanti pulang kita tidak ragu lagi. Pulang dari gereja ini, saya orang benar. Saya orang yang telah dibenarkan oleh Allah. Betul saya pernah berdosa, betul saya pernah berbuat salah kepada Tuhan, telah mendukakan Roh Kudus, tetapi Allah yang memberikan terbaik. Dengan cuma-cuma kita diselamatkan, ya. Dengan cara mati untuk segala dosa kita. Ya, di dalam 1 Petrus 3 ayat 18 dikatakan, sebab juga Kristus telah mati sekali, tidak mungkin sekali lagi, hanya satu kali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada apa? Kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dan dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Luar biasa. Kita sekarang punya keyakinan yang teguh bahwa kita sudah dibenarkan oleh Allah. Allah yang telah berkorban di kayu salib, ya. Lalu apa yang harus Anda lakukan untuk menerima karya Yesus Kristus? Kan tadi Yesus sudah lakukan untuk kita dengan cuma-cuma berkorban, dibunuh, dikatakan di sana dalam keadaan sebagai manusia. Tetapi ia telah dibangkitkan menurut Roh. Jadi bagaimana? Sekali lagi, apa yang harus Anda lakukan untuk menerima karya Yesus Kristus? Pertama, kita harus ada namanya pengakuannya. Pengakuan sebagai orang berdosa. Kalau hari ini ada Bapak, Ibu, Saudara semua yang mungkin hari di sini tadi merasa ragu-ragu, saya tidak yakin saya sudah dibenarkan oleh Allah. Saya ingin menerima Yesus sebagai juru selamat. Pertama yang harus kita lakukan menerima karya Yesus Kristus itu dengan cara pertobatan. Dengan satu cara pertobatan kita datang kepada Yesus, minta ampun kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberikan kita cuma-cuma, yaitu satu keselamatan. Nah, di sini ada satu cerita ya tentang bagaimana pemungut cukai di dalam Lukas 18 ayat 13 dan 14. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Ya, lain dengan orang-orang Farisi yang dikatakan dalam cerita itu. Tapi saya tidak akan ceritakan, tetapi Tuhan Yesus katakan di sini di dalam ayat 14, "Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah." Karena apa? Karena ada satu pertobatan, ada satu pengakuan dosa kepada Allah. Biarlah ibu bapak yang tadi mungkin merasa ragu hari ini tidak benar, biarlah kita datang kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Dan saya percaya
Tuhan akan memberikan yang terbaik. Bahkan dengan cuma-cuma tadi dikatakan, kita akan dibenarkan oleh Allah. Legalah kita, ya, dalam kehidupan kita, jadi tidak ada ganjalan. Tidak ada ganjalan dalam hidup kita sehari-hari. Ngapain kita dibawa-bawa ganjalan itu? Biarlah kita menyerahkan diri kepada Tuhan, ya. Saya lanjutkan. Menjadi orang benar sama dengan menjadi orang merdeka yang mengerjakannya adalah pribadi yang agung dan mulia, yaitu Yesus Kristus. Sekali lagi, menjadi orang benar sama dengan menjadi orang yang merdeka. Ya, kalau minggu yang lalu saya membagikan firman Tuhan buat anak-anak youth tentang merdeka di dalam Tuhan, telah dimerdekakan oleh Tuhan. Itu pun sama, ya. Kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Sekali merdeka tetap merdeka gitu, ya. Yang mengerjakan siapa? Pribadi agung dan mulia, yaitu Yesus Kristus. Kita adalah orang yang dibenarkan dan dimerdekakan oleh Yesus Kristus, oleh Anak Allah. Kita sudah dimerdekakan oleh Allah. Nah, bagaimana sekarang? Apa yang terjadi selanjutnya dengan orang-orang benar? Kan kita sudah tahu, kita sudah menjadi orang benar dan dibenarkan oleh Allah. Nah, apa yang terjadi bagi orang yang benar ini? Saya akan bagikan beberapa ayat di sini. Mazmur 92 ayat yang ke-13. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan tentang bagaimana pohon korma itu kuat, kokoh di tengah padang gurun yang begitu ada badai sekalipun dia tetap kokoh. Karena kalau saya menganalisa bagaimana cara menanamnya pohon korma itu sendiri, buah biji korma itu ditanam dan ditutup oleh batu yang kuat. Jadi dia itu bukannya ke atas dulu, tetapi dia ke bawah terus mencari sumber air. Itu mencari sumber air sampai terdalam sekalipun dia mencari sumber air. Nah, dari sumber air itu yang sudah dapat, dia langsung membuka akar-akarnya menjadi kuat. Menjadi kuat itu. Karena di dalamnya dia nempel dengan sumber air. Bagaimana dengan kehidupan kita? Kita pun sama, tadi orang yang sudah dibenarkan oleh Allah. Sudah dimerdekakan oleh Allah. Bagaimana kita sepatutnya orang-orang Kristen pun sama, cari sumbernya. Cari sumbernya untuk sampai kita tuh menemukan sumber air kehidupan yang benar terus menerus, tidak pernah kering. Tidak pernah kering. Yaitu sumber air apa? Sumber air kehidupan yang daripada Yesus Kristus. Setelah kita dapatkan sumber air itu, kita akan berakar kuat, bertumbuh kuat. Bagikan pohon korma itu kalau kena badai, sekalipun ada angin badai yang keras di padang gurun itu, dia tetap berdiri kuat. Dia tetap berdiri kuat. Bahkan di sini diceritakan berakar sangat dalam dan berbuah. Berbuah. Bukan hanya batangnya saja kelihatan pohon korma, tetapi berbuah, berdampak buat orang lain. Orang lain bisa menikmatinya ya. Tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Nah, di pohon aras ini kayu pilihan yang sangat kuat yang digunakan untuk membangun bait Allah zaman Salomo, tahan dalam cuaca ekstrim.
Luar biasa kan pohon aras ini. Dalam cuaca ekstrim sekalipun ya, itu tetap kayunya kuat. Saya waktu itu membangun satu landasan untuk bahan baku ya, bahan baku plastik tetapi basah. Jadi saya cari bahan kayu yang paling kuat. Kalau di sini istilahnya kayu besi. Kayu besi. Jadi tahan kalaupun dikasih air sekalipun dia tidak pernah lapuk. Dia kuat sekali. Dia kuat sekali, jadi tahan sekali. Apapun yang air apapun dia tetap kuat. Nah, ini pun sama seperti pohon aras di Libanon. Kayu ini sangat kuat sekali sampai Salomo membangun bait Allah, dia pakai kayu-kayu ini. Supaya apa? Supaya kuat. Tahan daripada cuaca dan lain sebagainya. Tidak ada rayap. Ya, kalau ada rayap gimana? Waduh, kemarin tahun-tahun kemarin ini kan gereja sampai diserang rayap, lemari pada rusak, ini lantai pada rusak, ini diganti baru semua. Karena apa? Karena rayap. Nah, kalau kayu yang Tuhan tadi ceritakan ini di sini, yaitu kayu seperti kayu aras, gitu, pohon aras, kuat tahan cuaca. Bagaimana dengan kehidupan kita? Ada bantingan sedikit, ada goncangan sedikit, sakit sedikit mah tidak apa-apa. Sakit sedikit mah tetap kerja. Saya ngajarin ke anak buah gitu. Sakit sedikit jangan jadi apa? Lemas Pak, saya nggak bisa kerja. Kenapa? Pusing kita gitu. Atau sakit pinggang gitu. Dia bolos gitu. Jangan, saya bilang semangat. Kalau kerasa sedikit mah kerja aja. Saya bilang kerja aja, nanti juga hilang sendiri. Saya ajarin gitu. Jadi tetap kuat, kalaupun ada badai apalagi. Ekonomi sekarang ada kesulitan yang terjadi sekarang. Kalau Bapak Ibu dengar sekarang berita, waduh janganlah. Kita pegang Tuhan saja. Ya. Nah, kalau ada demikian, aduh takut. Beli sembako yang banyak, persediaan sebanyak mungkin. Tidak usah takut. Kita tahan dalam cuaca ekstrim sekalipun. Amin. Kita tetap tahan, tetap kuat gitu. Badai sedikit mah lalulah. Ya, tentang perekonomian, tentang sakit penyakit. Wah, nanti Bapak Ibu Saudara makin tua makin segar, makin gemuk. Berbuah banyak ya. Saya lanjutkan di sini. Hal yang kedua, bagaimana menikmati persekutuan dengan Allah. Ya, menikmati persekutuan yang erat dengan Allah. Di dalam Mazmur 92 ayat 14. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di perataran Allah kita. Luar biasa. Menikmati persekutuan dengan Allah begitu erat. Dari pagi sampai malam, dari malam sampai pagi, terus menerus. Bapak Ibu Saudara rasakan? Bapak Ibu Saudara rasakan? Saya rasakan terus setiap pagi, walaupun di jalan, di mana saja. Maupun gerakan harus cepat gimana, tetap bisa. Tetap bisa, yang tidak mungkin bagi manusia harus mungkin. Saya kemarin ini hari Senin kalau nggak salah, saya datang kerja di Batu Jajar, pagi sudah datang, jam 8 bos telepon, Yud nanti ada rapat di Pindad, siap-siap 10:30 di sana. Saya lagi kerja di sana, kerja, paparin kerjaan ke anak buah semua, selesai jam 9:30 di Batu Jajar.
Batu Jajar ke Pindad ke Kiara Condong, saya pikir tidak mungkin nyampe. Tidak mungkin nyampe. Coba bayangkan, 10:30 di Batu Jajar sampai ke Kiara Condong ke Pindad. 10:30, sebelum 10:30 harus nyampe. Baik kok, terima kasih. Dan saya beres itu, saya mau rapat saya ketang, saya berangkat naik motor. Saya di jalan hanya bernyanyi, Tuhan baik, sangat baik, teramat baik, luar biasa. Saya tiba di Pindad jam 10:30 kurang 5 menit. Saya pikir luar biasa Tuhan, terima kasih luar biasa. Penyertaan luar biasa, makanya ada satu persekutuan bukan di dalam doa saja, tetapi kehidupan sehari-hari yang kita lakukan dari pagi sampai malam, malam sampai pagi lagi, itu ada persekutuan dengan Allah luar biasa. Apapun kerjaan yang kita lakukan, Tuhan kasih hikmat, pengertian yang luar biasa. Itu berjalan baik. Kemarin ini saya sampai tadi Pak Yaya, saya dari pagi sampai malam benar-benar sibuk, udah padat. Jadi baru pulang jam 8:30 malam, berangkat jam 6 pagi, padat. Jadi sampai saya mau pelajari ini lagi agak malam gitu, agak malam. Tapi Tuhan penyertaannya itu luar biasa, semua beres, tek gitu beres, semua beres, luar biasa. Dikatakan di sini di dalam Mazmur 27 ayat 4 dan 5. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya, sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkatku ke atas gunung batu. Kalau kita ada dalam persekutuan yang erat di dalam Tuhan, memang betul ada badai, betul ada permasalahan, betul ada segala permasalahan yang kita hadapi, ada. Saya katakan pasti ada, termasuk saya. Ada banyak masalah-masalah yang saya hadapi. Tetapi akan berbeda cara menghadapinya. Berbeda sekali. Sebulan yang lalu saya menghadapi masalah yang besar di pabrik. Ada kejadian kecelakaan sampai mengakibatkan putus tangannya. Sampai sini. Putus tangannya. Dan itu karena kelalaian pegawai. Dan bagaimana saya menghadapinya? Takut ada polisi, takut nanti orang tuanya, takut bagaimana keluarganya. Itu yang harus saya hadapi. Tetapi di dalam Tuhan sekali lagi, bagaimanapun cuaca yang berat, ekstrim sekalipun, saya bersama Tuhan itu semua saya hadapi. Dan berjalan dengan baik. Berjalan dengan baik. Puji Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara semua, yang anak-anak muda yang masih semangat, tidak usah takut, sampai masa tua kita akan tetap segar dan berbuah. Amin. Luar biasa ya. Saya lanjutkan lagi. Mazmur 92. Nah di sini apa yang terjadi pada orang benar juga ya. Di sini pada masa tua pun tetap berbuah dan segar. Ya, ada satu pohon ya yang saya perhatikan di pabrik itu ada banyak pohon, termasuk ada pohon pisang, ada pepaya, ada pohon, macam-macam pohon gitu ya. Tapi ada satu saya perhatikan, ada satu pohon pisang yang anehnya kalau setiap berbuah itu tidak bisa diambil. Buruk lagi, nggak bisa berguna. Sampai terakhir itu ditebang, buang gitu. Kenapa? Saya udah lihat istilahnya muncul pohon itu gitu ya. Muncul pohon itu buahnya,
pelan-pelan keluar anak-anak ya pisangnya tuh. Lama-lama udah baru setengah, busuk semua, coba bayangkan. Busuk semua. Kan sayang, jadi nggak kemakan, nggak berarti jadi pohon itu. Sayang. Lama-lama saya kesel ke tukang kebun, udah aja tebang, ganti yang baru. Jadi si bos bawa bibit-bibit pohon pisang ada berapa, 10 atau 15. Ganti pohon pisang yang bagus ini katanya. Ganti pohon pisang yang bagus. Percuma saya bilang, ada pohon udah mah besar tapi tidak menghasilkan gitu. Nah, bagaimana dengan kita semua? Orang yang sudah dibenarkan oleh Allah, bagaimana buahnya? Apakah buahnya masam? Apakah buahnya busuk? Apakah buahnya tidak bisa dimakan orang? Biarlah kita berbuah, dan berbuah itu bisa dinikmati oleh orang lain. Walaupun pohon belimbing wuluh yang asem ya, yang asem atau cerme, saya ngomong saya nggak yang asem gitu. Tetapi gimana pun itu bisa menarik perhatian. Itu ada belimbing wuluh, enak ya nanti kalau dibikin apa namanya itu, daging yang dipepes itu pakai belimbing wuluh, kan jadi enak. Bikin sayur asam pakai belimbing wuluh itu jadi enak, betul kan? Pasti jadi enak gitu. Karena apa? Walaupun sepertinya kelihatan asam, tapi waktu kita pakai itu bisa berguna. Sama dengan kehidupan kita anak-anak Kristen, anak-anak Tuhan yang sudah dibenarkan oleh Allah. Mungkin kelihatannya juga mukanya masem, percuma saya ngomong juga gitu ya. Nges pahit ngomongnya, rek ngomongnya pahit gitu. Gitu. Jangan salah. Coba perhatikan dari buahnya. Saya percaya kalau digali itu ada satu buah yang menghasilkan dan berdampak. Betul. Saya kadang-kadang kalau ketemu orang nyebelin sekali ya mukanya gitu ya. Jangan salah, saya udah deket, udah ngobrol, baik sekali orangnya. Luar biasa baik. Ngobrol jadinya terdeket gitu. Tadi waktu pertama saya kenal, nyebelin gitu. Nggak mau gitu. Tapi karena sudah deket, luar biasa. Makanya tidak usah takut kita, Bapak Ibu Saudara semua, ya, masa tua kita ini berbuah untuk orang lain ya. Di dalam Mazmur 92 ayat 15 dan 16 ya. Pada masa tua pun tetap berbuah, segar lagi. Segar. Sebagaimana di awal seringkali seorang pada masa tua mereka merasa tidak berguna. Firman Tuhan berkata lain, oleh Tuhan justru diberi misi untuk memberitakan Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Saya mau mengartikan gini, walaupun saya tidak punya apa-apa, saya tidak bisa berkhotbah. Memang harus berkhotbah di depan mimbar? Tidak. Pada masa tua pun tetap berbuah segar. Hari Selasa yang lalu saya kehilangan satu sosok yang namanya teladan yang Bapak Gembala sering omongkan, yaitu Gembala sidang di sidang Jemaat Allah yang di Merdeka. Kemarin hari Selasa meninggal dunia 97 tahun. Ya. Saya pernah menjadi jemaatnya berapa tahun di Merdeka ya di sana. Dan saya tahu dia itu adalah teladan buat saya. Kenapa? Setiap minggu, setiap pagi, padahal kebaktian jam 7 dimulai, saya datang jam 6 pagi. Seperti di sini juga sama. Dia sudah berlutut di depan
paling depan di kursi depan itu. Kursinya panjang-panjang, kursi kayu gitu. Dia sudah berlutut di depan kursi. Dan itu menjadi teladan saya. Dan saya mendengar kesaksiannya kemarin. Waktu di bulan kemarin itu ulang tahun ke-97. Dia bisa masih mendatangi jemaat dan mendoakan. Luar biasa, 97 tahun. Ya. Tetap berbuah dan segar itu. Makanya kuat tetap 97 tahun, bayangkan. Dia masih kunjungan kepada jemaat-jemaat, masih mendoakan. Ya. Kemarin hari Jumat sudah dikuburkan. Dan Pak Yohanes sendiri kehilangan. Nah, jadi di sini biarlah pada masa tua pun tetap berbuah segar. Di sini saya ada satu tambahan ya. Ada satu tambahan di dalam Mazmur 92 ayat 5 dan 6. Kemarin saya malam luar biasa, kalau orang-orang benar, apa yang sekarang ditakutkan di dalam dunia ini, tidak usah takut. Di sini dikatakan di dalam ayat 5 dan 6, sebab telah kau buat aku bersukacita, ya Tuhan, dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Luar biasa, saya pikirkan dari malam ini saya tambahkan, betul ya, perbuatan Tuhan itu ajaib, luar biasa. Makanya saya sering saya katakan diberikan sukacita terus menerus gitu. Luar biasa. Mau capek segimanapun Tuhan kasih sukacita. Dikasih damai sejahtera. Karena apa? Perbuatan-perbuatannya yang luar biasa dari Tuhan bagi kita semua. Sepanjang hari yang terus kita lalui, itu adalah pekerjaan Tuhan, rancangan Tuhan buat kita semua. Amin. Amin. Artinya di dalam usia yang cukup panjang, dia telah membuktikan, menjalani hidup sebagai orang beriman sehingga bisa lebih efektif. Seringkali orang beriman atau yang masih muda mungkin ya sekarang masih beriman gitu ya. Ketika menghadapi berbagai persoalan, merasa Tuhan itu tidak adil. Betul? Betul apa betul? Jangan. Tuhan itu tetap adil. Ya. Makanya di dalam perikop ini Bapak Ibu Saudara boleh baca. Mazmur 92 ayat 1 sampai selanjutnya ini boleh Bapak Ibu baca sekali lagi yang teliti. Bahkan di perikopnya di sana dikatakan Tuhan hakim yang adil. Tuhan hakim yang adil. Dia menceritakan bagaimana orang fasik dan orang yang benar. Ya. Tuhan itu benar. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang sekarang menjadi teladan buat anak-anak, buat mantu, buat cucu. Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Itulah menjadi misi kita di dalam kehidupan kita, menjadi teladan yang masih berbuah segar ya. Keraguan orang-orang yang lebih muda berganti menjadi keyakinan. Nah, nanti di dalam Ibu Bapak Saudara waktu menjelaskan, anak-anak muda ini menjadi yakin. Menjadi yakin bahwa Tuhan itu benar. Yang teguh ketika orang-orang tua menceritakan hal-hal tersebut. Dan itulah buah-buah yang dihasilkan orang-orang tua pada masa tuanya. Luar biasa kan? Kita tidak perlu takut sekarang menjadi tua. Biarlah pada masa tua tetap berbuah dan berbuah segar. Saya percaya kita sudah dibenarkan oleh Allah dan Tuhan akan memberikan terbaik sampai kita dipanggil Tuhan.
Ya sampai dipanggil Tuhan, kita tidak perlu takut lagi. Apapun yang terjadi kita kuat, kita kokoh di dalam Tuhan. Amin. Mari kita akan berdoa kembali. Bapa, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini luar biasa Tuhan. Kalau kami diingatkan masa-masa sekarang sampai masa tua yang akan datang yang akan kami hadapi, kami tidak takut lagi Tuhan. Engkau memberikan kepada kami kekuatan, kesehatan Tuhan bagi kami untuk menghadapi hari-hari ini. Biar kami pada masa tua akan menjadi teladan bagi orang-orang yang mengenal kami Bapa. Kepada anak-anak, kepada mantu, kepada cucu, dan kepada rekan-rekan semua yang belum mengenal Tuhan juga. Biarlah kami menjadi teladan. Kami mau berbuah lebat, bahkan berbuah segar Tuhan, yang orang lain bisa menikmatinya. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu, dan biarlah firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk penyertaan-Mu hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Kembali kita mengucapkan syukur dan terima kasih buat anugerah yang Tuhan limpahkan kepada kita. Pagi ini kita bersama-sama bisa beribadat kepada Tuhan, memuji, membesarkan nama Tuhan, dan menikmati kebenaran Tuhan. Satu hal yang Tuhan kehendaki bagi kita sebagai pengiring Tuhan adalah setia. Sampai kapan? Setia sampai Tuhan panggil kita pulang ke rumah Bapa di surga. Itu yang saya senantiasa rindukan. Tuhan menghendaki supaya kita tetap setia di dalam beribadat kepada Tuhan, apapun yang kita hadapi. Ya, dalam pimpinan pemeliharaan Tuhan, kita yakin kita akan terpelihara dengan sebaik-baiknya. Amin saudara? Amin. Kita bersyukur sampai sekarang ini Tuhan pelihara kita dengan tidak kurang suatu apapun. Saudara, sebelum saya akhiri ibadah kita ini, minggu depan kita akan bersama-sama kembali mengadakan perjamuan kudus. Mengingat kembali kasih dan pengorbanan Tuhan. Persiapkan semua diri kita masing-masing, berdoa supaya Tuhan akan berkati. Dan tolong supaya jemaat yang tidak hadir, ya masih online, supaya mereka kalau bisa mereka hadir bersama-sama dalam kebaktian secara terbuka. Supaya terpelihara hubungan kasih di antara sesama jemaat. Ya. Tidak kehilangan tapi tetap bisa berkomunikasi. Amin. Sampai di sini mari kita akan akhiri ibadah kita. Kita nyanyikan satu pujian. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Saya undang bangkit berdiri. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Kuatkanlah remote keras datang, Tuhan tetap selamanya. Kuatkanlah imanku ya Tuhan. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Biar remote keras datang, tetap selamanya. Kuatkanlah imanku ya Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan penuh kerendahan hati kembali kami datang menghampiri hadirat Tuhan yang Maha Suci pada akhir ibadah kami. Mengucapkan syukur dan terima kasih buat anugerah yang Tuhan limpahkan kepada kami. Kami bisa bersama-sama beribadat kepada Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan.
mendengarkan firman Allah. Tuhan berkati dan sempurnakan semua yang sudah kami lakukan pada pagi ini. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan juga hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biar semua yang kami lakukan ini tidak menjadi sia-sia, tapi tetap menjadi kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Kami juga tetap berdoa ya Tuhan untuk jemaat kami yang sampai saat ini belum ikut serta dalam kebaktian secara terbuka. Entah mereka didera dengan ketakutan, apapun alasannya, tapi hamba tetap berdoa ya Tuhan, supaya mereka tetap dipelihara oleh Tuhan. Imannya boleh tetap teguh. Dan kami juga tidak lupa berdoa menyerahkan persiapan untuk minggu yang akan datang. Kami kembali akan bersama-sama diingatkan tentang kasih pengorbanan Tuhan yang luar biasa. Tuhan tolong supaya semua akan hadir dengan hati yang tulus, hati yang penuh kasih kepada Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu ya Tuhan. Hamba juga tidak lupa berdoa untuk jemaat kami yang sudah dalam usia lanjut. Dimanapun mereka tinggal dan berada, kami berdoa ya Tuhan, berkati anak mantu cucu mereka, supaya mereka bisa merawat orang tua mereka masing-masing dengan penuh kasih yang daripada Tuhan. Dan kalau ada jemaat kami di dalam keadaan sakit, Tuhan tilik, jamah dengan tangan kuasa-Mu dan berikan kesembuhan yang sempurna, supaya nama Tuhan akan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih buat anugerah-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan pulang ya Tuhan. Kami mohon Tuhan akan memimpin, memelihara, melindungi seluruh jemaat kami saat mereka meninggalkan rumah Tuhan, kembali ke rumah mereka masing-masing. Seperti mereka hadir, Tuhan memimpin tiba di tempat ini dan pulang juga Tuhan pimpin sampai ke rumah dengan selamat. Dan berkati anak-anak-Mu kalau mereka sudah selesai beribadat ini, mereka harus mencari nafkah hidup ya Tuhan. Tetap bukakan jalan, tetap berkati mereka supaya mereka bisa melihat, bisa menikmati anugerah Allah, pemeliharaan Tuhan yang indah di dalam kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih buat anugerah-Mu ya Tuhan. Sekali lagi meteraikan semua apa yang sudah kami lakukan pada hari ini. Dan sekarang saudara-saudaraku, pulanglah dengan sejahtera. Moga kiranya rahmat Tuhan Yesus Kristus, cinta Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali di atas awan-awan yang permai. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.